Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Hari ini adalah hari yang ke-7 kelas meditasi online kita. Kita membahas tentang non-dualisme, ya, awakening the body mind. Hari ini kita membahas tentang kesempurnaan dari kebijaksanaan atau Prajna Paramita. Prajna Paramita ini merupakan tahap yang paling sulit untuk dijelaskan, sekaligus juga paling sulit untuk dicerna dan dilatih. Tapi mudah-mudahan saya berdasarkan apa yang saya pelajari dan saya pahami, juga saya praktikkan, ya, walaupun belum seberapa, ya, tidak sebanding dengan guru-guru besar yang lain. Tapi mudah-mudahan ada yang bisa saya share yang bisa bermanfaat. Tapi kita buka dulu ya dengan puja. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Bhagavate Sakya Munaye Tathagata, Namo Bhagavate Sakya Munaye Tathagata, Namo Bhagavate Sakya Munaye Tathagata, Namo Sarva Tathagata, Namo Sarva Tathagata, Namo Sarva Tathagata. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dwitiyampi Buddhang saranang gacchami, Dwitiyampi Dhammang saranang gacchami, Dwitiyampi Sanghang saranang gacchami, Tritiyampi Buddhang saranang gacchami, Tritiyampi Dhammang saranang gacchami, Tritiyampi Sanghang saranang gacchami. Aku pergi berlindung kepada Buddha, aku pergi berlindung kepada Dharma, aku pergi berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya, aku pergi berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Untuk ketiga kalinya, aku pergi berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Terima kasih Bapak Ibu dan semuanya yang masih mengikuti sepekan meditasi kita menjelang perayaan Waisak. Ya. Kontennya memang kali ini spesial semua tentang Buddhism, ya, karena memang untuk menyambut Waisak, ya. Nah, pembahasan kita juga selain konsep-konsep di dalam Buddhism, ya, terutama topiknya adalah tentang Buddha dan kehidupan beliau, ya, sebelum menjadi Buddha, ya, atau disebut sebagai seorang bodhisattva. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Prajna Paramita atau kesempurnaan dari kebijaksanaan. Hari yang pertama kita sudah membahas tentang kesempurnaan memberi. Hari kedua kita kesempurnaan moralitas. Yang ketiga kesempurnaan dari kesabaran. Yang keempat adalah kesempurnaan dari usaha atau semangat. Yang kelima adalah kesempurnaan daripada samadhi atau dhyana. Kemudian hari ini adalah hari yang keenam, kesempurnaan kebijaksanaan. Prajna Paramita atau kesempurnaan kebijaksanaan. Kalau di dalam konsep Mahayana, ya, itu ada simboliknya, ada penggambarannya. Ya, digambarkan seperti seorang ibu, ya, yang usia matang, ya, usia keibuan, kemudian duduk bersila dengan sangat tenang, dia mengamati seluruh dunia, ya, di mana seluruh dunia ini adalah anak-anaknya, gitu. Semua makhluk dengan tenang dan dia siap untuk
mengajarkan semua hal yang wajib untuk anak-anaknya. Ratna Paramita ini juga disebut sebagai ibu dari semua Buddha. Ya. Jadi secara simbolik ya, karena Mahayana dan Tantra itu menggunakan banyak sekali simbol-simbol. Secara simbolik, Prasnya Paramita itu dianggap sebagai ibu dari semua Buddha. Ya. Jadi ada yang menerjemahkan secara letterlock ya. Ya tidak salah, tetapi ya tidak bisa dibenarkan juga. Menganggap seolah-olah misalnya Ratu Mahamaya, ibu kandung dari Pangeran Siddhartha, itu adalah penjelmaan dari Prasnya Paramita. Ya. Ya, itu tidak bisa disalahkan, juga tidak bisa dibenarkan. Atau para ibu-ibu yang lain, ya, ibu-ibu yang lain, eh, para Buddha yang lain, ya, Buddha kan, setiap Buddha pasti terlahir sebagai manusia. Ya. Tidak ada seorang makhluk yang mencapai pencerahan agung sebagai seorang sama Buddha. Itu terlahir di alam selain manusia. Ya. Jadi semua Buddha, di semua masa, di seluruh dunia, di seluruh sistem kehidupan alam semesta, bukan cuma di bumi ini, tetapi di bumi-bumi yang lain, di galaksi yang lain, di planet-planet yang jauh, itu semuanya terlahir dulu sebagai manusia, baru kemudian mereka menjadi Buddha. Tidak ada yang menjadi Buddha di alam selain manusia. Misalnya sebagai dewa, ya, atau sebagai Brahma, menjadi Buddha, itu tidak ada. Misalnya dia terlahir sebagai raja hutan, ya, sebagai raja hutan apa singa. Kalau lahir jadi raja singa kan bahasanya malah jadi konotasinya jelek ya. Raja singa menjadi Buddha. Jadi tidak ada satwa menjadi Buddha, terterakan menjadi Buddha tidak ada. Tapi kalau satwa yang memiliki kebajikan dan kebijaksanaan itu banyak. Ya. Memiliki hati yang belas kasih itu banyak. Sejahat-jahatnya, ya dianggapnya ya, sejahat-jahatnya, seganas-ganasnya satwa, dia tidak akan memangsa anaknya sendiri. Kecuali satwa ini memiliki gangguan mental. Gitu. Baru dia akan memangsa anaknya sendiri. Ya. Jadi, oleh karenanya, kelahiran sebagai satwa di dalam sudut pandang Buddhism, itu juga bisa menjadi sarana bagi seorang bodhisattva untuk menyempurnakan latihannya. Oleh karenanya kita harus hati-hati nih. Kalau kita melihat di sekeliling kita, ada satwa yang sepertinya berbeda. Ya, dia tidak sama dengan satwa-satwa yang lain. Dalam artian satwa ini ternyata mempraktikkan kebajikan. Ya, dia memiliki moralitas. Ya, dia tahu mengalah, misalnya di antara 10 ekor anak ayam, ya, ternyata ada satu anak ayam yang dia berani mengalah, memberikan makan kepada saudara-saudaranya yang lain, baru kemudian setelah mereka selesai makan, dia makan yang terakhir. Nah, setiap kali seperti itu misalnya, kan itu sesuatu yang tidak wajar, gitu, sesuatu yang tidak wajar. Kalau misalnya hanya pada saat satu kali kita melihat, oh anak ayam ini dia mengutamakan saudaranya yang lain. Tetapi ketika pada kesempatan yang lain dia ikut pecohan. Pecohan itu apa ya? Ribut ya. Ribut berebut makanan. Nah, berarti dia pada saat itu saja kebetulan. Kebetulan terlihat lebih bajik dan lebih arif bijaksana daripada yang lain. Ya. Tetapi jika setiap kali seperti itu, berarti ini memang satwa yang istimewa. Nah, kita harus memperhatikan. Kalau ketemu satwa yang istimewa seperti ini, kita harus hormat. Ya. Kita harus hormat. Kalau di dalam tradisi-tradisi Buddhism, ya, Bodhisattva itu
dia tidak harus terlahir sebagai manusia yang melakukan aktivitas agung. Bisa dia terlahir di alam bawah sebagai binatang. Tapi kalau terlahir sebagai hantu tidak. Ya. Terlahir sebagai yaksa dan asura tidak. Ya. Alam yang paling rendah yaitu alam binatang. Ya, karena di bawahnya binatang itu ada asura atau yaksa, kemudian ada preta atau hantu kelaparan, dan kemudian ada alam neraka. Ya. Jadi yang paling rendah itu sebagai binatang. Dan sebagai binatang pun itu ada batasannya. Yang paling kecil adalah dalam ukuran burung puyuh. Tidak bisa lebih kecil dari burung puyuh. Misalnya bodhisattva terlahir sebagai semut, tidak. Jadi kenapa ada ukuran yang paling kecilnya itu sebagai burung puyuh? Karena burung puyuh itu memiliki kesadaran dan memiliki kemampuan untuk berpikir. Jadi kalau satwa-satwa yang tidak memiliki kesadaran kuat dan tidak memiliki perasaan yang kuat, ya, ikatan, ya. Jadi kan ada satwa yang dia memiliki ikatan, tahu ini keluarganya, ini bukan keluarganya, ya. Ini koleganya, ini bukan kolega. Kan ada satwa yang memiliki kesadaran begitu, ya. Tapi ada satwa yang tidak memiliki kesadaran seperti itu, ya. Kawin lagi dengan induknya misalnya, kan banyak yang seperti itu. Nah, jadi ada ketentuannya. Terlahir sebagai semut tidak mungkin bagi satwa. Terlahir sebagai cacing tidak mungkin. Ya, terlahir sebagai belalang tidak mungkin, gitu. Jadi dia ada ketentuannya. Nah, kemudian kalau yang tertinggi ya sebagai makhluk uh, alam Maha Brahma, ya. Dewa Maha Brahma bisa. Nah, selain bisa terlahir sebagai satwa, bodhisatwa juga, kalaupun terlahir sebagai manusia, ini harus diperhatikan. Belum tentu dia beragama Buddha. Belum tentu dia beragama Buddha. Bisa jadi saat itu agama Buddha belum eksis. Atau sudah eksis tapi tenggelam. Sehingga agama Buddha, Buddha Dharma tidak dikenal lagi. Atau bisa saja dia terlahir sebagai orang yang berkeyakinan berbeda, walaupun saat itu agama Buddha sudah ada. Bisa saja. Ya. Oleh karenanya, kita sebagai orang Buddhis ya, harus memperhatikan bahwa misalnya orang-orang yang memiliki kebajikan itu merata di setiap keyakinan. Dia bisa memiliki keyakinan tertentu di luar agama Buddha, bisa juga dia sebagai pemeluk agama Buddha, atau bisa juga dia orang yang tidak memiliki keyakinan apapun, atau ateis ya, katakanlah demikian. Nah, oleh karenanya, untuk setiap orang yang mempraktikkan kebajikan, ya, memberikan contoh-contoh hidup yang bajik, untuk setiap orang yang mempraktekkan moralitas, ya, mencegah orang lain melakukan hal-hal yang untuk setiap orang yang mempraktikkan kualitas-kualitas unggul seperti kesabaran, kemudian apa namanya, semangat, ya, daya upaya, mengupayakan hal yang baik, ya. Dia memurnikan pikirannya bersamadhi, kita harus hormat. Orang yang memiliki kebijaksanaan, gitu ya, kita harus hormat. Kalaupun kita tidak menganggap dia sebagai seorang bodhisatwa, paling tidak kita menganggap dia sebagai orang yang memiliki kualitas unggul di dalam kebajikan. Nah, dengan cara demikian, kita bisa menempatkan semua makhluk yang memiliki kebajikan itu dalam posisi yang sama, yang setara. Ya. Jadi jangan sampai orang yang kita sebagai Buddhis ya, karena fanatisme kita ya, terhadap ajaran kemudian menganggap bahwa ya bodhisattva harus beragama Buddha. Kalau tidak beragama Buddha, dia bukan bodhisattva. Kan Nero, sempit sekali, narrow minded. Dengan kata lain, misalnya di luar ajaran Buddha tidak ada keselamatan misalnya seperti itu. Ya kan? Kalau bukan Buddha Dharma, berarti ajarannya tetap murni ya. Narrow minded. Narrow minded. Tidak ada orang bijaksana di luar
Buddhism. Nah, itu kan berpandangan sempit sekali. Oleh karena hal yang seperti ini harus kita hindari. Nah, baik Bapak Ibu, saya ingin cerita saja bagaimana kebijaksanaan dilatih oleh Bodhisattva dan bagaimana Bodhisattva menggunakan kebijaksanaan itu untuk melindungi dirinya dan juga makhluk-makhluk yang lain. Ya, sebelum nanti saya jelaskan lebih lanjut mengenai topik tentang kebijaksanaan ini ya, supaya Anda punya gambaran. Suatu ketika, sang Bodhisattva terlahir sebagai anak burung elang. Burung elang ini kan makannya pasti daging. Induknya itu dia terbang, kemudian menangkap tikus, atau dia menangkap ular, atau dia menangkap ikan-ikan di sungai, ya. Kemudian akan dibawa ke sarang, memberikan makan anak-anaknya. Nah, ceritanya, Bodhisattva itu terlahir sebagai anak burung elang. Ya. Tapi dia tidak sendiri. Dia bersama dengan beberapa saudaranya yang menetas bersama. Ya, ada kurang lebih sekitar, mereka kurang lebih lima bersaudara. Si Bodhisattva ini, sejak dia terlahir, masih piyik. Ya. Piyik itu apa ya? Piyik itu, kalau orang Jawa itu, masih bayi. Masih bayi ya. Masih bayi burung. Dia kalau dikasih makan apa namanya, binatang, daging binatang yang masih hidup, dia menolak. Kalau induknya menangkap tikus misalnya begitu, kan dicengkram tuh, dibawa ke sarang, terus disarang, terus dipatok-patok, ya. Kemudian mati, ya. Kemudian dikasih makan ke anak-anaknya. Sang Bodhisattva tidak mau makan. Induknya menangkap ular, dibawa ke sarangnya, dipatok-patok, mati ularnya, ya. Terus dagingnya dikasih makan anaknya, Bodhisattva tidak mau makan. Nah, dia makannya apa? Dia kodratnya sebagai elang itu memang pemakan daging. Jadi dia tidak menyalahi kodratnya. Walaupun burung elang, dia tidak makan rumput seperti sapi. Walaupun burung elang, dia tidak makan daun seperti ulat. Ya. Walaupun dia elang, tapi dia tidak makan ketuk, dia tidak makan petel, dia tidak makan gado-gado. Dia tidak vegetarian. Dia tetap makan daging. Tapi daging apa yang dia makan? Nah, ini. Bodhisattva ini, walaupun dia masih piyik, masih bayi kecil, dia selalu tahu. Dia ngomong sama induknya. Kalau misalnya ibu ketemu dengan apa namanya, binatang yang mati, yang sudah disantap oleh binatang lain, ya, saya akan makan sisa makanan mereka saja. Gitu. Jadi ibu jangan sampai membunuh satwa untuk memberi makan saya. Ini karma buruk saya terlahir sebagai elang yang mau tidak mau saya harus memakan daging. Saya tidak bisa memakan yang lain selain daging. Jadi, walaupun saya pemakan daging, saya hanya mau makan makanan sisa dari satwa yang lain. Nah, ternyata ibunya mengabulkan keinginan anaknya. Tetapi, ya, walaupun anak ini juga makan daging sisa dari buruan binatang lain, ya misalnya harimau atau singa, dia menerkam rusa misalnya, dia sudah selesai dimakan, nah, kemudian masih ada sisanya, daging-daging sisa nempel di tulangnya atau di bagian manapun gitu ya, terus diambil, dikasih makan ke bodhisattva gitu. Jadi tidak sengaja dibunuh untuk dia. Nah, walaupun dia makan daging, ya, dan itu adalah daging sisa buruan binatang lain,
sang bodhisatwa ini itu tidak tumbuh seperti saudara-saudaranya. 4 saudaranya yang lain itu cepat sekali besar. Sementara bodhisatwa itu badannya selalu kecil, ya. Kalaupun pertumbuhan itu tidak cepat, tidak banyak. Nah, kemudian saudara yang lain dalam waktu kurang lebih sekitar 2 bulan saja, bulunya sudah berganti. Ya, jadi bulunya sudah lebat. Sementara sang bodhisatwa, bulunya itu bulu halus sekali. Gitu. Bahkan bulu-bulu besar untuk terbang saja itu tidak bisa. Ketika saudara-saudaranya yang lain sudah bisa terbang, sudah dilatih terbang, sang bodhisatwa itu masih tinggal di sarang. Sehingga dia selalu ketinggalan. Setiap hari dia hanya mendengarkan cerita dari saudara-saudaranya, bagaimana mereka melihat pegunungan, melihat sungai, kemudian mereka melihat persawahan, mereka melihat aktivitas orang-orang, ya, kemudian melihat danau, melihat tempat-tempat yang jauh, ya, bagaimana mereka melihat dari ketinggian, kemudian mereka terbang rendah di atas permukaan air. Sang bodhisatwa hanya menikmati cerita itu tanpa dia eh, bisa mengalaminya. Kenapa? Karena pertumbuhannya itu terlambat, tidak seperti saudara-saudaranya yang lain. Akhirnya tiba waktunya untuk berpisah. Saudara-saudara yang lain ini sudah tumbuh dewasa, ya, sehingga mereka kemudian keluar dari sarangnya. Mereka mencari teritori sendiri. Sementara sang bodhisatwa kemudian tinggal berdua dengan ibunya. Nah, ibunya ini serba salah. Ya. Dia antara mau meninggalkan anaknya sendirian di sarang, atau dia juga mau melanjutkan hidupnya. Itu serba salah. Tetapi akhirnya ibunya ini bertahan dengan anak tunggalnya. Singkat cerita, Bapak Ibu, suatu ketika terjadi kebakaran hutan yang luar biasa. Karma buruk menimpa mereka, terjadi kebakaran hutan yang luar biasa. Tidak ada satu tempat pun yang bisa lepas dari kobaran api. Apinya besar sekali. Enggak semak belukar, enggak pohon besar, kecil, semuanya terbakar habis. Nah, termasuk pohon tempat sarang bodhisatwa ini, itu juga terbakar di bawah. Dari bawah terbakar. Daun-daunnya itu sudah mulai terbakar. Sementara sarangnya kan ada di atas. Ibunya melihat bahwa ini situasi sangat tidak menguntungkan. Satu sisi dia merasa iba dengan anaknya karena tidak bisa terbang. Bulunya tumbuh dengan tidak sempurna. Dan dianggap cacat ya, oleh ibunya. Padahal tidak cacat. Tapi karena bulunya tidak tumbuh, kemudian dianggap sebagai cacat. Di sisi yang lain dia sayang dengan anak. Tetapi dia juga harus menyelamatkan hidupnya. Ya. Semua satwa yang lain itu sudah lari dari hutan yang terbakar. Nah, akhirnya ibunya dengan berat hati mengucapkan perpisahan, ya, dia kemudian meninggalkan anaknya. Sang bodhisatwa tetap tenang. Dikepung dengan kobaran api, dia tetap tenang. Kemudian pada saat api hampir menyentuh sarangnya, dia mengucapkan satu kalimat. Seumur hidup saya dan sepanjang perjalanan saya sebagai seorang bodhisatwa, saya tidak pernah ingat telah mencelakai makhluk manapun. Meskipun saya masih memiliki kebodohan dan saya melakukan tindakan-tindakan yang bodoh, yang ceroboh, tetapi seingat saya tidak pernah mencelakai makhluk hidup manapun juga. Sampai dengan saat ini pun, bumi dan langit menjadi saksi, saya tidak menyakiti makhluk manapun juga.
Semoga dengan kebenaran kata-kata ini, api ini padam. Dan luar biasa. Setelah Bodhisattva mengucapkan kalimat itu, di dalam kitab Jataka diceritakan api mendadak padam. Jadi singkat cerita, akhirnya sang Bodhisattva itu selamat. Ya. Dan kemudian setelah api padam, ya, kebakaran hutan itu mendadak padam, luar biasa, ya, tidak ada penyebab, tidak terjadi hujan, tetapi hanya padam saja. Entah bagaimana ya, mendadak bisa padam. Hanya setelah sang Bodhisattva mengatakan kalimat kebenaran. Seingat saya, pada kelahiran manapun juga, selama saya menjadi Bodhisattva, maupun pada kehidupan yang sekarang ini, saya tidak pernah menyakiti makhluk hidup manapun. Semoga dengan kebenaran pernyataan ini, api ini padam. Kemudian benar apinya padam. Nah, setelah hutan kembali normal, ya, melewati beberapa musim, ya, kemudian mulai bersemi kembali. Tentu saja Bodhisattva karena tidak punya bulu, ya, tidak bisa terbang, dia harus berpuasa, ya, di atas sarangnya. Berharap ada suatu makhluk yang datang membawa makanan untuknya. Ya. Nah, kemudian hutan ini kembali normal, ditumbuhi rumput, ya. Kemudian pohon-pohon mulai benihnya tumbuh lagi. Sang ibu kemudian ketika sedang berkeliling di sana, dia teringat, hutan ini sudah hijau kembali. Saya punya kenangan yang sangat buruk di sini, harus meninggalkan anak. Ya, dia kemudian berdoa semoga anakku tidak menyalahkanku karena saya sudah meninggalkan. Kemudian dia mencoba menelusuri hutan lagi, tempat di mana dulu dia pernah membangun sarang. Dan dia menemukan sarangnya masih ada di situ. Dia terkejut. Wah, sarangku dulu itu kok masih utuh, kok tidak terbakar. Dia kemudian langsung menukik. Kemudian dia bertemu dengan anaknya. Hah, kamu masih hidup nak? Ibu, gitu ya, biasa ya. Para drama kan begitu. Ibu, gitu. Akhirnya kita bertemu lagi. Gitu. Kok kamu masih bisa selamat? Kok kamu masih hidup? Bukankah waktu itu kamu dikepung api? Ibu, waktu itu memang saya dikepung api. Tetapi saya mengatakan bahwa saya tidak pernah ingat melakukan apapun yang mencelakai makhluk lain. Dan saya berdoa dengan kebenaran kata-kata ini, semoga api itu padam. Dan ternyata apinya padam. Dan sekarang saya selamat bertemu denganmu lagi. Wah, ibu ini begitu terharu, dia peluk anaknya. Ya. Kemudian sejak itu, ibunya juga berubah. Dia tidak mencari mangsa lagi. Dia hanya makan dari hasil buruan binatang lain. Akhirnya ibu anak ini, dua ini akur. Ya, ibunya setiap hari selalu mencari daging-daging sisa buruan binatang lain, ya, kemudian dikasih makan anak. Nah, akhirnya karena kasih sayang, ya, anak ini lama-kelamaan tumbuh bulu, dan dia juga menjadi seekor elang yang besar dan kuat. Ya. Bahkan dia jauh lebih kuat daripada saudara-saudaranya yang lain. Nah, kemudian karena ada perebutan teritori, ya, sang elang bodhisattva ini kemudian menjadi raja elang. Walaupun dia makan daging, tapi dia tidak berburu. Dia hanya makan daging sisa dari satwa yang lain. Nah, singkat cerita, Bapak Ibu, akhirnya bodhisattva ini sebagai raja elang, dia menikmati sendiri pengalaman yang diceritakan oleh saudara-saudaranya. Bagaimana dia terbang tinggi, melihat pegunungan,
melihat sungai, melihat sawah, melihat danau, kemudian dia menukik rendah, terbang di atas sungai, ya. Bahkan dia bersahabat dengan satwa-satwa yang lain, gitu kan. Dia bisa apa namanya, hidup akur dengan satwa-satwa yang lain yang seharusnya bermusuhan, ya. Dan satwa-satwa yang lain juga mengakui bahwa sang Raja Elang adalah pemimpinnya. Bahkan singa sekalipun mengakui bahwa sang Raja Elang adalah pemimpinnya. Ya. Selama ini kan dianggap bahwa singa itu adalah raja hutan. Tapi ternyata di dalam beberapa literatur, singa pun hormat terhadap elang, ya, terhadap Raja Wali. Itu ada beberapa literatur yang menjelaskan demikian. Sehingga eh, elang atau Raja Wali itu dianggap sebagai puncak daripada mata rantai di antara satwa. Nah, cerita ini Bapak Ibu menginspirasi kita. Di mana letak kebijaksanaan? Jadi ternyata letak kebijaksanaannya digambarkan sebagai elang. Elang itu melihat dari atas. Walaupun jaraknya jauh, ratusan meter di udara, tetapi elang bisa fokus. Ya, kalau karakter elang ya, dia bisa fokus. Dia bisa membedakan mana makanan, mana bukan makanan. Dari tempat yang sangat tinggi, ratusan meter di atas. Dia bisa tahu, dia bisa membedakan ini batu, ini tanaman, ini makanan. Ya, dalam artian misalnya kalau makhluk eh, burung elang yang umum kan tahu, oh ini ular, oh ini tikus misalnya gitu kan. Terus dia tahu ada ikan misalnya di sungai kedalaman sekian, gitu. Ada ikan dia bisa tangkap. Hanya melihat dari udara, dia bisa membedakan objek-objek. Sama halnya orang bijaksana itu bisa membedakan, ya, antara hal-hal yang menyenangkan, hal yang tidak menyenangkan, hal yang menguntungkan, hal yang merugikan, dia bisa membedakan dan dia bisa memilah. Dia mengambil hanya hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang membawa pada keuntungan, pada manfaat yang lebih besar. Dia tidak pernah mengambil apapun yang merugikan. Dari atas dia sudah melihat. Jadi orang bijaksana itu digambarkan seperti elang. Dia melihat dari atas dengan sangat teliti. Nah, kaitannya dengan parameter-parameter yang lain itu seperti apa? Nah, ini dia uniknya. Kenapa persnya paramita ditempatkan di dalam sat paramita, dalam 6 paramita itu ditempatkan yang paling akhir? Kenapa bukan yang pertama? Orang yang mengembangkan kebijaksanaan, ya. Jadi kebijaksanaan itu harus diketahui dulu ada dua, kebijaksanaan duniawi dan kebijaksanaan yang non duniawi atau kebijaksanaan spiritual. Kebijaksanaan duniawi misalnya apa namanya, mengetahui hal-hal yang menguntungkan dan tidak menguntungkan untuk yang baik dan tidak baik untuk kehidupan duniawi kita. Misalnya dalam memilih jodoh, kemudian mencari pekerjaan, kemudian dalam berteman dengan orang lain, ya, bergaul, kan, kemudian dalam aspek apapun, ya, dalam aspek apapun. Bahkan untuk beli barang saja kita pasti melihat, kita mau yang, kalau makanan ya, yang murah, yang enak, yang banyak, kan begitu ya Pak. Kita memilih mau yang murah, yang enak, yang banyak. Kan kita punya pertimbangan-pertimbangan tuh dalam mau membeli sesuatu, kan kita punya banyak pertimbangan. Dari sekian merek HP, ya, yang mana yang sesuai dengan kebutuhan saya atau sesuai dengan budget saya, ya. Itu kan banyak aspek dipertimbangkan, gitu. Pertama, orang bijaksana, apakah dia bijaksana dalam hal duniawi, apalagi dalam hal spiritual. Hal spiritual itu lebih detail lagi. Ya, kalau hal duniawi itu menyangkut tentang pergaulan, ya, tentang pilihan-pilihan hidup.
pekerjaan, ya, eh, soal jodoh lah, ya, soal saya mau tinggal di mana yang sesuai, gitu. Itu berkaitan dengan duniawi. Kalau spiritual, orang ini selektif. Saya tidak sembarang menaruh keyakinan pada sesuatu hal. Kalau sesuatu keyakinan membuat saya lebih manusiawi, lebih bijaksana, lebih punya pengendalian diri, saya akan menaruh keyakinan di situ. Kalau suatu keyakinan membuat saya membabi buta, kehilangan kearifan, kehilangan integritas, kehilangan moralitas, ya, kehilangan ketenangan diri. Kemudian saya hanya sekedar menghamba, ya, karena saya dibodohi dengan ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan. Ya. Kemudian saya tidak akan menaruh keyakinan di situ, di ajaran ini. Ya. Ini contoh kebijaksanaan dalam hal spiritual. Jadi kita harus selektif nih. Jadi ada banyak ajaran, kita dikasih menu pilihan ajaran A, ajaran B, ajaran C, ajaran D, dan seterusnya. Ini dibungkus tradisi anu, dibungkus tradisi itu macam-macam kan. Menunya banyak sekali. Saya cocok dengan yang mana nih? Gitu kan. Nah, selalu pilih yang membuat Anda lebih bijaksana, yang membuat Anda lebih bermoral, lebih punya integritas, yang membuat Anda lebih mengedepankan humanisme, membuat Anda lebih mengedepankan apa namanya, berbagai macam praktik luhur. Selalu pilih itu, ya. Jangan sampai salah pilih. Kalau salah pilih ya sudahlah gawat. Nah, oleh karena Bapak Ibu, kebijaksanaan itu orang yang mau bijaksana, apakah itu dalam hal duniawi ataupun dalam hal spiritual, pertama dia harus punya pengetahuan. Kalau dia tidak punya pengetahuan, dia misalnya ada orang yang tidak sekolah tapi mungkin dia dianggap bijaksana, ya, karena dia bisa mengarahkan orang pada pandangan ini gitu. Dia tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi dia memberikan pandangan supaya kamu coba kamu cari orang ini, kamu temuin ini, atau mungkin kamu coba berkonsultasi dengan pada siapa. Saya tidak tahu masalahmu jawabannya apa, tapi coba ke sana. Ini juga punya kebijaksanaan. Tetapi ini lebih kepada orang yang memiliki kerendahan hati, ya, tidak ego, tidak menganggap dirinya uh, selalu benar. Ya. Tapi orang bijaksana selalu ditandai dengan pengetahuan, luas pengetahuannya. Ya. Oleh karenanya untuk menjadi bijaksana harus belajar, jangan berhenti belajar. Bukan karena kita sudah rampung pada tingkat pendidikan tertentu, ya, dengan gelar tertentu, kemudian kita merasa bahwa kita sudah ada di puncak pengetahuan, terus kita berhenti belajar. Tidak. Baca buku terus, diskusi terus. Ya. Kemudian, ya pokoknya jangan menganggap diri itu sudah sampai di puncak. Ya. Karena kita selalu akan bertemu dengan hal-hal yang baru di dunia ini. Kita bisa belajar dari aspek apapun, ya, dari siapapun. Oleh karenanya, orang yang bijaksana ditandai dengan pengetahuan yang itu yang pertama. Kemudian pergaulan juga luas. Orang bijaksana setelah berpengetahuan luas, dia akan memiliki kebajikan. Sudah pasti memiliki kebajikan. Oleh karenanya dana paramita itu ditempatkan yang pertama. Orang bijaksana mengutamakan praktek-praktek yang bajik. Dia akan mengusahakan orang memiliki hal-hal yang baik pula. Kedua, orang bijaksana itu punya pengendalian diri yang baik. Dia punya kontrol diri yang baik. Dia tidak akan menjerumuskan orang pada sesuatu yang buruk. Oleh karenanya orang bijaksana pada level yang kedua, dia punya sila, punya moralitas, punya sila. Dana yang pertama,
kebajikan yang pertama, yang kedua adalah sila. Kemudian orang bijaksana itu memiliki kesabaran. Memiliki kesabaran. Kalau dia tidak sabar, ya, dia tidak mungkin bisa mendengarkan orang, kemudian menyelesaikan, membantu, memikirkan problem orang, menyelesaikan problem orang, itu tidak mungkin. Orang bijaksana itu selalu punya kesabaran, selalu punya waktu, selalu punya ruang untuk penderitaan makhluk lain. Karena dia tahu, pada saat dia mengalami kesulitan, dia pun ingin didengarkan. Maka dia memposisikan dirinya, teposliro, ya, kalau orang Jawa mengatakan, itu memposisikan diri yang sama. Dia memiliki kesabaran, kualitas itu. Kemudian orang bijaksana itu memiliki keuletan, daya upaya, punya semangat yang tidak putus. Dan orang bijaksana itu, ya kalau dia tidak ulet, ya, tidak semangat, dia tidak belajar apa. Karena dia punya keuletan, dia terus improve, dia terus meningkatkan dirinya, dia terus belajar. Dan orang bijaksana punya konsentrasi. Oleh karenanya, semua orang yang berlatih samadhi, yaitu juga orang yang sedang berada dalam jalan pengembangan kebijaksanaan. Hari ini kita akan bermeditasi seperti yang kemarin, mengembangkan kebijaksanaan. Kita berlatih melihat segala sesuatu fenomena itu sebagai tidak kekal. Ya, menyenangkan, tidak menyenangkan itu tidak kekal. Sehingga kita belajar untuk tidak melekat pada fenomena apapun. Jadi bijaksana dalam hal duniawi, kita pelajari. Sekarang kita mencoba bijaksana dalam hal spiritual. Ya. Mencoba untuk tidak melekat pada fenomena apapun, menyenangkan maupun tidak menyenangkan, baik pada pikiran, pada gejolak batin, ya, maupun pada apapun sensasi indrawi. Dan kita juga tidak membelenggu pikiran kita pada fenomena-fenomena itu. Kita membebaskan pikiran kita pada fenomena-fenomena itu. Misalnya terjadi rasa sakit, kita jangan kemudian mengatakan, waduh, ya, ini saya tidak mungkin tahan lagi. Wah, ini saya uh, tidak mungkin menghadapi ini. Jangan terbelenggu dengan pandangan itu. Lepaskan. Nonton seperti elang dari atas. Lihat bahwa objek ini pun merupakan subjek dari ketidakkekalan. Dia sudah muncul, dia sudah berkembang, dan dia akan lenyap. Tinggal kuat-kuatan mental aja untuk nonton. Oke, kita bermeditasi. Tarik nafas dalam. Tenangkan tubuh dan pikiran. Pejamkan mata perlahan. Duduk yang nyaman. Rasakan nafas keluar masuk. Milikilah ketenangan yang cukup dengan memiliki kesadaran yang baik terhadap nafas, terhadap tubuh, terhadap semua buah-buah pikir, dan terhadap semua gejolak batin.
Sekarang mulailah memberikan label kepada fenomena apapun yang timbul pada buah-buah pikir kita, jika itu dominan, kemudian fenomena yang timbul pada gejolak batin kita, jika itu dominan, dan semua sensasi yang muncul di tubuh kita dilabel sebagai ini tidak kekal. Setiap bentuk pikiran, apakah itu ingatan masa lalu, apakah itu adalah perencanaan di masa depan, ataukah itu adalah lamunan ngarang dari pikiran, katakan bahwa buah pikir ini tidak kekal. Jika ada gejolak batin, seperti kecemasan, kemarahan, kebosanan, kesedihan, apapun yang berasosiasi dengan buah-buah pikir itu, kemudian gejolak batin ini juga dilabel sebagai ini tidak kekal. Jika muncul sensasi pada tubuh, gatal, pegal, sakit, atau terasa rileks, kemudian dilabel juga, ini pun tidak kekal. Lakukan itu semua dengan melabel dan menyadari bahwa semua tidak kekal, sampai kemudian kita menemukan titik seimbang dari setiap aktivitas fisik dan mental, dan kita memasuki keheningan.
Jika pikiran mengembara ke belakang dengan ingatan atau mengembara ke depan bersama dengan rencana, atau dia membuat karangan-karangan sendiri, katakan bahwa semua bentuk pikiran ini tidak kekal. Setelah bentuk pikiran itu lenyap, kemudian kembalilah ke nafas atau ke kesadaran tubuh. Jika ada gejolak batin yang muncul bersamaan dengan bentuk-bentuk pikiran itu berasosiasi seperti hal yang menyenangkan, kejengkelan, kesedihan, keputusasaan, dan lain sebagainya, katakan juga bahwa gejolak batin ini tidak kekal. Setelah lenyap, kemudian kembali ke nafas atau ke kesadaran tubuh. Jika terdapat sensasi pada tubuh, seperti rasa gatal, pegal, sakit, atau bahkan rasa nyaman, atau mungkin ketegangan-ketegangan di bagian tertentu, katakan bahwa sensasi ini tidak kekal. Dan setelah sensasi itu lenyap, kemudian kembali ke nafas atau ke kesadaran tubuh.
Milikilah ketenangan dan lihatlah semua fenomena sebagai subjek dari ketidakkekalan dan kemudian masuklah ke dalam kondisi hening di mana segala sesuatu memiliki keseimbangan dan Anda tidak terpengaruh dengan fenomena apapun yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan.
Baiklah, kepada diri kita yang sedang berjuang dalam praktik kebajikan, katakanlah Sabesata Bawantu Sukitata. Semoga kita semua berbahagia. Meditasi selesai. Ya, pas 30 menit. Bapak Ibu, sebelum saya menutup sepekan meditasi ini, saya akan lanjutkan cerita yang tadi. Setelah Bodhisattva yang terlahir sebagai Raja Elang itu, seumur hidupnya dia tidak pernah melakukan kejahatan apapun dan tidak pernah menyakiti makhluk hidup apapun. Tindakannya senantiasa diawasi oleh Indra, ya, raja dari para dewa. Dan pada saat kematiannya, Indra kemudian membawanya ke istana para dewa. Dan kemudian tubuh dari elang ini kemudian diawetkan dan diabadikan. Dijadikan sebagai simbol dari pelindung kebajikan. Sementara sang elang ini, halusannya ya, arwahnya ya, demikian. Itu juga terlahir di antara para dewa. Dan Saka Dewa Indra kemudian menobatkannya sebagai pelindung dari para pelaku kebajikan. Saat itu sang bodhisattva yang sudah terlahir sebagai dewa dan dinobatkan sebagai pelindung dari kebajikan mengatakan bahwa biarlah siapapun pelaku kebajikan yang tidak pernah menyakiti makhluk hidup manapun dalam hidupnya, jika mereka mendapatkan kesulitan atau bencana, mereka cukup dengan mengatakan bahwa selama saya hidup, saya tidak menyakiti makhluk apapun. Semoga bencana ini tidak menimpa saya. Itu menjadi ikrar. Menjadi ikrar sang bodhisattva. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Anda sudah merasa cukup sebagai orang yang bajik, ya, Anda juga berpraktik hidup dengan kehalusan budi pekerti, sehingga tidak menyakiti makhluk hidup apapun. Suatu ketika yang namanya karma itu, karma buruk ya, kadang-kadang kan tetap terus berbuah. Ya. Anda bisa mengatakan ya, bahwa saya selama hidup tidak menyakiti makhluk hidup manapun. Barangkali secara tidak disengaja saya melakukan, tapi saya tidak melakukannya dengan sengaja. Semoga bencana ini berlalu, karena bencana ini bukan milik saya. Nah, hal-hal buruk tidak akan datang pada pelaku kebajikan. Hal-hal buruk akan menyingkir dari para pelaku kebajikan. Nah, oleh karenanya, saya tidak akan mengantar Anda pada sumpah bodhisattva, tidak. Tapi itu menjadi komitmen kita masing-masing bahwa kita harus mengambil jalan satwa ya, dengan menghaluskan budi pekerti, melakukan praktik kebajikan yang terus-menerus. Karena hal-hal bajik itu akan membawa manfaat baik pada kita. Nah, oleh sebabnya, ya, kalau di dalam tradisi Tantra, sang elang atau Garuda ya, atau Raja Wali yang menjadi pelindung bagi kebajikan itu kemudian praktiknya dikembangkan menjadi Bhairawa Heruka. Ya. Bhairawa Heruka itu simbolnya digunakan oleh negara-negara di Asia Tenggara dan di Asia Selatan sebagian. Misalnya Thailand. Thailand itu lambangnya Garuda. Indonesia itu lambangnya Garuda. Kamboja pasti lambang Garuda. Ya, itu simbol daripada Bhairawa Heruka. Dan coba kita lihat Garuda Pancasila di tengah itu ada tameng, ada 5 sila. 5 sila itu semuanya adalah simbol daripada praktik kebajikan. Ya.
berketuhanan. Berketuhanan itu artinya memiliki sifat apa namanya? Sifat yang mewakili kesempurnaan hidup. Ya. Kalau sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, bukan Tuhan yang Maha Esa. Antara Tuhan dan ketuhanan itu kan berbeda. Manusia dan kemanusiaan kan berbeda. Artinya ketuhanan itu memiliki karakter-karakter atau sifat-sifat luhur, ya, sifat-sifat luhur, sifat-sifat kedewaan. Jadi kita harus memiliki sifat-sifat kedewaan, sifat-sifat luhur. Kemanusiaan itu kan juga nilai yang luhur. Persatuan, persatuan dalam hal yang baik ya tentu saja. Kemudian kerakyatan, keadilan sosial itu kan semuanya poin-poin yang bajik. Sehingga Garuda menjadi pelindung bagi nilai-nilai kebajikan. Nah, itu merupakan simbol daripada praktik Bhairawa Heruka di zaman lalu. Itu masih dipakai sekarang. Nah, Bapak Ibu, kembali ke topik kebijaksanaan, bahwa orang bijaksana itu selalu ditandai dengan pengetahuan. Tetapi tidak semua orang yang memiliki pengetahuan itu dikategorikan sebagai bijaksana. Karena ada banyak sekali orang berpengetahuan itu justru menjadi troublemaker. Ya. Mereka menjadi bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Orang bijaksana selalu bisa menggunakan pengetahuannya untuk kesejahteraan, untuk kebaikan banyak makhluk, minimal untuk dirinya, mengantarkan hidupnya pada hal-hal yang baik. Menggunakan pengetahuan ini untuk kesejahteraan dan kebahagiaan banyak makhluk. Itu orang bijaksana. Dia memberikan solusi dengan pengetahuan. Jadi oleh karenanya, orang berpengetahuan itu tidak selalu dikategorikan sebagai bijaksana. Bisa juga dia menjadi troublemaker. Berarti dia orang pintar tapi tidak bijaksana. Ya, gitu. Nah, kita sudah tahu, sudah sepakat. Kebijaksanaan itu ada dasar-dasarnya. Ya. Satu, pengetahuan. Dua, kebajikan. Ya, dipraktikkan. Praktek kebajikannya kuat. Kedua, pengendalian dirinya kuat. Atau silanya, atau moralnya itu kuat. Ya. Kemudian, kesabaran, keuletan, ketekunan. Ya. Daya tahan yang sangat kuat. Ya. Kemudian, semangat. Ya. Daya upaya yang terus-menerus ya tanpa putus asa. Kuat. Entah itu dalam menguasai suatu bidang ilmu ataupun dalam upaya untuk membebaskan penderitaan suatu makhluk ya atau suatu komunitas keluar dari permasalahan tidak peduli apapun problemnya dia akan berusaha terus semangat menghadapi itu ya untuk mengupayakan hal yang baik bagi makhluk lain bagi dirinya sendiri ataupun bagi komunitasnya ya semangat dan dia memiliki konsentrasi jernih. Orang yang mengembangkan konsentrasi, orang yang mengembangkan samadhi, dikatakan dia membangun sebuah ruang untuk tumbuhnya benih kebijaksanaan. Orang yang tidak pernah mengembangkan konsentrasi, yang tidak pernah mengembangkan samadhi, dia tidak memiliki ruang untuk tumbuhnya benih kebijaksanaan. Oleh karenanya, orang bijaksana pasti dia bisa berkonsentrasi dengan baik. Sudah pasti. Kalau dia tidak bisa berkonsentrasi dengan baik, itu tidak punya kontrol. Ngomong tidak punya kontrol, aktivitas apapun tidak punya kontrol. Kenapa? Karena dia tidak punya pengendalian. Karena dia bisa berkonsentrasi dengan sangat baik. Ya. Semuanya menjadi terkontrol. Semuanya terarah, jelas. Itu orang bijaksana. Ya. Oleh karenanya, lengkap pembahasan kita dalam 1 minggu. Ya, tentang apa namanya membahas dualisme, awakening the body mind. Membahas tentang bagaimana membangkitkan pikiran-pikiran budi, pikiran-pikiran pencerahan, pikiran-pikiran tercerahkan. Sehingga mudah-mudahan harapan saya rampung dari kelas ini Bapak Ibu punya apa namanya punya pandangan
manusia ya, yang memiliki kebijaksanaan. Jangan takut menghayal ya, jangan takut ngelamun. Yang penting tahu metodenya bagaimana caranya menggunakan kekotoran batin kita ini, lamunan, hayalan ini sebagai media untuk tumbuh dalam praktik-praktik hidup yang baik. Nah, kemudian Bapak Ibu, harapan saya mulai dari sekarang, Bapak Ibu, ketika melihat altar Buddha atau altar Bodhisattva, ketika Anda merangkapkan kedua tangan dan kemudian menundukkan kepala, Anda sudah tahu bahwa saya menundukkan kepala itu kepada simbol kebajikan aku, simbol tindakan aku. Ya. Jadi kan patung-patung itu kan bisa saja dibikin dari logam atau dari batu. Ya. Entah itu batu yang dipahat atau batu-batu yang disor gitu kan. Jadi kita tidak lagi sujud mengatakan bahwa saya bersujud kepada batu di mana Tuhan pencipta alam semesta tinggal di dalamnya. Saya tidak bersujud kepada batu di mana batu ini bisa mengabulkan doa dan keinginan saya. Saya tidak bersujud kepada batu yang memiliki kekuatan kesaktian. Saya tidak lagi macam-macam. Tapi saya bersujud pada simbol yang melambangkan kebajikan agung. Saya bersujud kepada simbol yang melambangkan tindakan aku. Itulah. Jadi paradigmanya sudah berubah. Ya. Ketika kita menghormati di depan altar, di depan batu itu, kita menundukkan kepala untuk kebajikan aku. Terima kasih atas 7 hari yang luar biasa. Mudah-mudahan latihan kita bermanfaat untuk tumbuhnya budi kita masing-masing kita semua. Kita tutup dengan doa. Doa kebahagiaan. Talia, Gante, Gante, Orang Gante, Parasangkate, Bodhi Sukhamam, Tantya, Ta, Gante, Gante, Parangate, Parasamgate, Bodhiswaha, Tadya, Ta, Gante, Gante, Parangate, Parasamgate, Bodhiswaha. Menyeberang, menyeberanglah, menyeberang ke pantai kebahagiaan. Terima kasih semuanya.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Hanya bisa membalas dengan doa, semoga penuh dengan kebahagiaan dan harapan-harapan baik yang tercapai. Terima kasih Romo. Terima kasih Ibu, semuanya Terima kasih, bye-bye. Romo. Romo. Terima kasih. Terima Romo. kasih. Terima kasih, Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih Romo. Terima kasih.